نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal dengan kesyukuran yang setinggi-tingginya atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah telah anugerahkan kepada kita, sehingga jamaah sekalian, tak seorang pun dari kita yang bisa lepas dari curahan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula terhadap seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan setiap orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman nanti insyaallah ta'ala. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang harus kita sadari bersama bahwasanya hakikat kehidupan kita di permukaan bumi ini itu hakikatnya akan senantiasa silih berganti antara kebaikan dan keburukan. Karena memang kita hidup di negeri yang disebut dengan Darul Ibtila, negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan, bala dan musibah. Maka dari itu, tak ada orang yang pernah hidup dalam kehidupan dunia ini yang bisa lepas dari ujian dan cobaan. Nah, terlebih lagi di akhir-akhir ini jamaah sekalian, mungkin kita mendengarkan, kita menyaksikan, kita merasakan betapa banyak terjadi bala, musibah, ujian dan cobaan yang terjadi di berbagai penjuru negeri, terutama di dalam negeri kita tercinta ini, Indonesia. Mulai dari musibah gempa bumi, angin puting beliung, di daerah lain ada diterpa oleh musibah banjir. Naam. Kemudian ada penyakit yang mewabah. Belum lepas dari musibah tersebut, muncul lagi musibah lain yang terkadang menjadikan orang-orang yang kurang keimanannya kepada Allah itu bertanya, kapan berakhirnya musibah ini?
Nah, yang jelas musibah demi musibah, ujian dan cobaan pasti akan datang selama kita masih hidup dalam kehidupan dunia ini. Pertanyaannya jamaah sekalian, haruskah kita pasrah dengan seluruh musibah tersebut? Nah, di sini kita harus mencermati kalimat pasrah terhadap musibah. Apa yang kita inginkan dengan pertanyaan ini? Kalau yang diinginkan adalah pasrah menerima musibah, maksudnya kita terima setiap takdir dan ketentuan dari Allah dengan sepenuh hati, dengan seluruh penerimaan, disertai dengan kesabaran dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka itu adalah keharusan bagi setiap hamba. Karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan takdir baik dan buruknya. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu meyakini ada takdir baik dan ada takdir yang buruk yang Allah telah berikan kepadanya, tentukan kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Dia ingin menimpakan sesuatu pada suatu kaum, tidak akan ada yang bisa berlepas daripadanya. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguh urusan Allah, jika Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Tidak ada yang bisa menolak dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya di seluruh dunia ini bersatu untuk menolaknya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Karena itu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau ada yang Allah tidak inginkan terjadi, tidak akan ada yang bisa mengadakannya, walaupun seluruh makhluk bersatu di atasnya. Kalau makna pasrah, dengan makna ini kita harus pasrah dengan musibah yang menimpa kita. Terima apa adanya, terima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar dan harapkan pahala di balik musibah itu. Tapi kalau yang diinginkan dengan kalimat pasrah dengan musibah adalah, ya, dia diam, tidak punya usaha, tidak punya upaya untuk bisa melepaskan diri dari musibah tersebut, atau upaya agar musibah itu terangkat, atau tidak punya usaha agar terhindar, ya, dari bala, maka pasrah dengan makna ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa tidak dibenarkan jamaah sekalian? Karena di dalam agama kita, walaupun segalanya telah ditentukan oleh Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha, berupaya, berikhtiar. Dan itulah yang disebut dengan tawakkal 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sandarkan takdir baik dan buruk kita kepada Allah, disertai dengan usaha dan upaya untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari suatu bahaya. Itulah tawakal yang benar. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap muslim dan muslimah tatkala datangnya suatu musibah,
merupakan keharusan baginya adalah mengenal dari musibah itu sendiri, musibah apapun bentuknya. Yang mana Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita, ya, musibah yang datang pada seorang hamba atau kepada hamba secara menyeluruh itu harus dikenali secara garis besarnya hanya ada dua bentuknya. Hanya ada dua bentuknya. Jelas ya? Yang pertama jemaah sekalian, musibah yang menimpa seorang hamba yang mana itu adalah bentuk kasih sayang Allah, kebaikan Allah, dan ujian dari Allah agar supaya hamba ini semakin kuat dan kokoh dalam keimanan. Allah timpakan kepadanya musibah sebagai bukti cinta Allah kepada hamba tersebut. Ya, karena seorang yang beriman tidak akan diakui keimanannya oleh Allah jika dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku, kata Allah, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, mengatakan kami telah beriman, sementara mereka belum mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah? Artinya apa jamaah sekalian? Setiap seorang hamba meningkat keimanannya dari satu tahap ke tahap berikutnya, maka dia harus melewati suatu ujian dan cobaan, dan itu bentuknya adalah musibah. Jelas ya? Maka dari itu, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, dan pasti kami akan memberikan bala, ujian dan cobaan kepada kalian dengan apa? Bisyarri wal khair, dengan kejelekan dan kebaikan, sebagai ujian terhadap kalian. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita, bala dan musibah yang Allah timpakan kita, itu tidak selamanya sesuatu yang tidak disenangi. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan kami menguji kalian dengan kebaikan. Ada orang yang diuji dengan kebaikan, dengan harta benda yang melimpah ruah, diuji dengan pangkat dan jabatan, diuji dengan anak-anak keturunan, diuji dengan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Itu adalah ujian. Dan hakikatnya itu adalah musibah terhadap dirinya kalau dia tidak mampu menyadari bahwa itu adalah cobaan dari Allah terhadap dirinya. Kemudian ada juga bala, ujian dan cobaan berupa apa? Asyar, kejelekan. Semuanya itu Allah katakan fitnah, ujian terhadap kalian, dan kalian akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Dan pasti kami akan memberikan bala, ujian dan cobaan kepada kalian sampai kami mengetahui
siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh di atas agamanya? Was-sabirin. Dan sampai jelas di hadapan kami kata Allah, siapa di antara kalian orang-orang yang memiliki sifat sabir, orang yang bersabar. Lihat, dalam bahasa Arab kalimat sabir ini adalah isim fa'il dan dia adalah kata sifat. Artinya apa jamaah sekalian? Bukan sekedar bersabar, tapi kesabaran sudah menjadi sifat baginya. Ya, itu fungsi daripada apa? Ujian dan cobaan yang Allah datangkan kepada seorang hamba. Naam. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar terbukti kesabarannya di hadapan Allah, yang bisa mencapai tingkatan sabir, kesabaran yang menjadi sifatnya. Maka seluruh ayat ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, ada orang-orang yang diberikan bala, ujian dan cobaan oleh Allah, itu bukan azab terhadapnya, tapi hakikatnya itu adalah apa? Fitnah, ujian untuk memperkuat keimanannya, memperkokoh keimanannya, semakin menjadikan dia sebagai hamba yang benar-benar berada di atas puncak kehebatan kekuatan iman. Terus dia mendapatkan bala dari Allah. Semakin tinggi keimanannya, semakin berat ujian yang Allah berikan kepadanya. Semakin berat. Mampu lolos, tinggi keimanannya, diberikan ujian lagi, lebih berat lagi daripada itu. Terkadang dia diberikan ujian berupa kejelekan, terkadang pula dia diuji dengan kebaikan. Setiap kali dia mampu lolos daripadanya, ingat, tunggu ujian yang lebih berat daripada itu. Itulah hakikat kehidupan seorang yang beriman. Bagaikan apa? Bagaikan pohon, semakin tinggi dia menjulang ke angkasa, maka semakin keras pula angin yang menerpanya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, yang penting dan kita butuh untuk mengenali, memahaminya dengan baik, ada orang atau ada kaum yang ditimpakan kepadanya bala, musibah dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada mereka, atau bahkan menyiksa mereka karena kelalaian dan dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Nah, jadi bala bentuk yang pertama, bentuknya ujian terhadap orang yang beriman. Bala bentuk yang kedua itu adalah apa? Bentuknya terus menerus berada di atas maksiat dan dia tidak segera bertobat daripadanya. Yang kedua, itu bisa terjadi jika suatu kaum telah berani melakukan pelanggaran dari syariat yang ditentukan oleh Allah secara terang-terangan. Tidak malu lagi dia bermaksiat di hadapan khalayak ramai. Tidak malu lagi dia menyebarkan kejelekan di permukaan bumi. Iya, baik secara online maupun secara offline. Tidak malu lagi dia menceritakan aib dan keburukannya. Bahkan tidak malu lagi dia melakukan pelanggaran, perbuatan sama dengan apa yang dilakukan oleh binatang. Kapan ini sudah terjadi jamaah? Tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un."
telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Gara-gara apa? Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, karena pelanggaran, karena dosa, karena kemungkaran yang dilakukan dan merajalela, sehingga Allah datangkan bala dan musibah itu. Yang mana kata Allah tujuannya adalah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk menimpakan kepada mereka akibat sebahagian pelanggaran yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia ini. Kata Allah sebahagian, ba'dha hanya sebahagian saja, tidak semua. Datangnya banjir bandang itu hanya sebagian dari akibat perbuatan kita. Naam, datang angin puting beliung memporak-porandakan suatu daerah, itu hanya sebahagian dari akibat perbuatan manusia, belum semuanya dibalas oleh Allah. Kenapa? Dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam satu ayat yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Jikalau seandainya Allah ingin menyiksa hambanya pada setiap pelanggaran yang mereka lakukan, tidak ada lagi yang bisa bertahan hidup walaupun hanya satu binatang melata di permukaan bumi ini. Kita semua akan binasa, jamaah sekalian. Tsunami yang Allah naikkan ke daratan itu hanyalah balasan, sebahagian balasan atau balasan dari sebahagian pelanggaran yang dilakukan oleh anak cucu Adam di negeri itu. Bagaimana kira-kira kejadiannya jikalau seandainya setiap pelanggaran kita Allah balas seketika itu pula? La ilaha illallah. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, sehingga telah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada hamba itu tidak akan dicabut dan tidak digantikan dengan musibah jika bukan hamba itu yang merubahnya sendiri. Apa yang menyebabkan nikmat keamanan berubah menjadi kekacauan? Apa yang menyebabkan rezeki yang melimpah ruah berubah menjadi kemiskinan dan kekurangan? Apa yang menyebabkan kebahagiaan yang dirasakan oleh anak cucu Adam berubah menjadi gundah gulana? Penyebabnya adalah perbuatan tangan anak cucu Adam itu sendiri yang menyebabkan sehingga Allah merubah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Artinya apa? Allah tidak akan mencabut nikmatnya pada suatu kaum sampai kaum itu yang mencabut, yang merubah sendiri nikmat tersebut. Dia yang menyebabkan Allah mendatangkan kemurkaan kepada mereka. Negeri yang penuh dengan keamanan, ketentraman, tiba-tiba berubah menjadi apa? Menjadi negeri yang penuh dengan kekacauan. Kenapa? Banyak di antara mereka yang sudah tidak taat kepada pemerintahnya lagi. Banyak di antara mereka
yang sudah berani untuk mencerca dan mencela penguasa di hadapan rakyatnya. Banyak di antara mereka, yang sudah berani melakukan penentangan terhadap pemerintah muslim yang sah. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahu Allah." Siapa saja yang menghinakan penguasa di permukaan bumi ini, penguasa muslim, maka Allah akan menghinakannya juga. Akhirnya ketentraman berubah menjadi kekacauan. Coba lihat negara-negara yang Allah berikan ketentraman dan kedamaian kepada mereka. Setelah mereka melakukan kudeta, atau perkara yang mengarah kepada perkara tersebut, apa yang terjadi? Keadaannya semakin buruk, tidak semakin membaik. Rakyat jelata menjadi korban dari orang-orang besar itu, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada mereka berubah total menjadi azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan jamaah sekalian? Suatu negeri yang aman dan tentram, penuh dengan rezeki yang melimpah ruah, berubah menjadi kemiskinan. Negeri yang penuh dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Penyebabnya adalah dosa-dosa penduduk negeri itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan kepada kita di dalam Al-Quran. Kata Allah, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur." Sungguh pada negeri Saba itu, dahulu ada suatu negeri namanya negeri Saba. Kata para ulama ahli sejarah, negeri Saba itu adalah negeri yang sekarang dinamakan dengan negeri Yaman. Dahulu negeri Saba itu, kata Allah, pada negeri mereka ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Jannatani ayyamini wa shimal. Negeri itu diapit oleh dua perkebunan yang sangat subur sebelah kanan dan kirinya. Perkebunan kurma, perkebunan anggur, perkebunan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, luar biasa, melimpah ruah. Allah berfirman, "Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah." Silahkan kalian makan dari rezeki yang Allah rezekikan kepada kalian, rezeki yang melimpah ruah itu, dan syukurilah, karena negeri kalian itu adalah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah sifati negeri Saba itu adalah baldatun tayyibah, negeri yang baik, negeri yang luar biasa, tentram dan makmurnya. Tapi ternyata kata Allah, fa'aradu, di belakang hari mereka berpaling dari agama Allah, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Fa'arsalna alaihim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mengutus kepada mereka apa? Air yang sangat tinggi naik membanjiri perkampungan mereka. Coba lihat, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain. Kemudian kami gantikan dua perkebunan mereka yang subur itu dengan dua perkebunan lagi, tapi keadaannya berbeda. Bagaimana keadaannya? Zawatai ukulin khamtin, dua perkebunan yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah pahit.
wa athl. Kemudian buah athl, buah yang yang pohonnya penuh dengan duri. Wa syai'im min sidrin qalil, dan sedikit dari buah sidr, buah bidara. Pohon bidara ada tumbuh tapi sedikit, kata Allah. Akhirnya negeri itu terpuruk, negeri itu dipenuhi dengan kemiskinan dan kelaparan, disebabkan karena mereka berpaling dari agama Allah. Ingat, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka yang merubah nasib mereka sendiri. Jelas? Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala suatu maksiat merajalela di suatu negeri dan dilakukan secara terang-terangan, ini adalah sebab terbesar datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suatu negeri. Nah, oleh karena itu, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha, beliau berkata, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah mungkin kita ini nanti dibinasakan oleh Allah, sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang salih, masih banyak orang salat, masih banyak orang taat, masih banyak orang yang bersedekah. Mungkinkah kami akan dibinasakan nanti, wahai Nabi? Kata Nabi, na'am, iya. Kapan itu? Idza kathural khabath, apabila keburukan, dosa, maksiat itu merajalela. Kapan ini sudah merajalela? Maka kalian akan ditimpa oleh azab dari Allah secara menyeluruh, sehingga kalau datang azab itu jamaah sekalian tidak pandang bulu lagi. Yang salih, yang talih, yang taat dan yang maksiat, semuanya akan ditenggelamkan, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Walaupun di dunia ini sama-sama dibinasakan oleh Allah, tapi nanti ketika hari berbangkit dibedakan. Jelas ya? Itu bahayanya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar di suatu negeri tidak ditegakkan lagi. Disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati a'ammahumullahu bi'adzabin min 'indi." Kata Nabi, jika maksiat-maksiat itu sudah nampak merajalela di tengah umatku, maka Allah kelak akan mendatangkan siksa darinya secara menyeluruh. Iya. Allah akan mendatangkan siksanya secara menyeluruh. Kalau maksiat sudah nampak, maksiat sudah merajalela, kesyirikan kepada Allah, na'am, menduakan Allah dalam ibadah sudah merajalela. Demikian pula jemaah sekalian, ya, zina, riba, durhaka kepada kedua orang tua, melakukan apa namanya? Tindakan penipuan terhadap kaum muslimin, dan berbagai macam dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia sudah tidak terbendung lagi. Jarang lagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan siksanya secara menyeluruh. Setiap orang wajib waspada dari perkara ini jamaah sekalian. Nah, Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu taala an, seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan, "Idza dhahara az-zina war riba fi baladin, adzinallahu bihalakiha." Apabila zina dan riba sudah merajalela di suatu negeri, maka Allah sudah mengizinkan untuk dihancurkan negeri tersebut. Perhatikan jemaah sekalian, sebab daripada maksiat, akibat dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak cucu Adam, mendatangkan musibah besar di tengah manusia, sehingga semua orang mendapatkan azab yang datang secara menyeluruh itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, hati-hati dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita, yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan apa yang kita sembunyikan di dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang bisa lolos dari pengawasan Allah? Dan mungkinkah kita mampu untuk lolos daripada siksa Allah jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya secara menyeluruh? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita seluruhnya dan negeri kita tercinta ini dari azab yang menyeluruh disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita mengambil pelajaran dari umat yang telah berlalu?